balik lingkaran pasir yang sakral, tersimpan dedikasi yang tak terlihat oleh dunia luar. Ini bukan sekedar olahraga, ini adalah jalan hidup. Seorang Rikishi bangun sebelum fajar, berlatih tanpa henti dalam hierarki yang sangat ketat. Secara sains, tubuh mereka adalah mesin yang efisien. Melalui pola makan Chanko Nabe dan istirahat strategis, mereka membangun kekuatan otot raksasa di bawah lapisan lemak pelindung. Di sini ukuran bukan segalanya, teknik dan kecerdasan mampu menumbangkan raksasa. Inilah seni mengalahkan beban dengan keseimbangan. Dan saat garam ditaburkan ke udara, ring berubah menjadi tempat suci. Sebuah ritual kuno untuk menyucikan jiwa dan menghormati para dewa. Selamat datang di dunia sumo, di mana kekuatan fisik bertemu dengan kesucian spiritual. Kamu dua! Lagi! ケンジ君、最近相撲に興味があるんですが、力士の生活って本当に厳しいんですか？めちゃくちゃ厳しいよ。朝早く起きて何も食べないで稽古するんだ。それに部屋の生活は完全な上下関係だからね。何も食べないで？でも体はすごく大きいじゃないですか。科学的にどうなの？そこが面白いよね。昼間にちゃんこ鍋をたくさん食べてすぐ寝るんだ。代謝をストップさせて脂肪を効率的に筋肉の上につけるためさ。なるほど。ただ太ってるだけじゃなくて技術もすごいですよね。そう。ジャイアントキラーって聞いたことある？体が小さい力士が変化などの技で100キロ以上重い相手を倒すのは本当に大迫力だよ。すごいなあ。そういえば、試合の前に塩をまくのはなんで？あれは神事だね。土俵を清めるためなんだ。相撲はスポーツだけじゃなくて、神様への祭りだから。うわー、めっちゃすげえ。ね、互いにぶつかるだけじゃないんだね。そうですね。Oke minasan, seru banget ya. Sumo itu bukan sekedar olahraga tradisional dan juga jauh lebih dalam daripada sekedar dua orang raksasa yang saling dorong. Tapi juga ini adalah tradisi kuno yang masih dipegang teguh orang Jepang. Sumo sebenarnya adalah ritual Shinto untuk menghibur dewa agar panen berlimpah pada masa lalu. Baiklah, ada istilah-istilah penting yang bisa kita peroleh dari tayangan barusan. Di antaranya, Rikishi, pesumo, yaitu atlet yang bergelut dalam bidang olahraga sumo. Keiko, kelatihan keras. Ini adalah istilah khusus yang menyatakan latihan atau bahasa lainnya sebagai renshusuru atau kunrensuru, yang berarti berlatihan. Joge kankei, hubungan senior, junior. Dalam hubungan ini berlaku bagi junior harus menghormati senior. Ia harus benar-benar melayani kebutuhan senior. Dalam pelatihan sumo, hal ini merupakan pelatihan penghormatan dan kedisiplinan. Chanko nabe, masakan khas pesumo. Hidangan dengan porsi besar yang khusus disajikan untuk para rekishi atau pesumo. Dohyo, ring sumo, adalah tempat bertanding yang sakral. Kiyomeru, menyucikan atau membersihkan, salah satu penyucian diri dengan ritual-ritual lain, diantaranya dengan menghentakkan kaki, menebar garam di arena. Tingkatan dalam sumo profesional disebut dengan banzuke. Sistem ini sangat ketat dan menentukan segalanya, mulai dari gaji, jenis pakaian yang boleh dipakai, hingga siapa yang harus memasak atau mencuci baju di asrama atau heya. Secara garis besar, ada 6 divisi utama dalam sumo. Berikut adalah urutannya dari yang terendah hingga yang tertinggi. Pertama,
Divisi bawah, belum berpengalaman atau junior. Para pesumo di tingkat ini belum dianggap sebagai profesional penuh dan tidak menerima gaji bulanan, hanya uang saku kecil. Jonokuchi, tingkat terbawah untuk pemula. Jonidan, tingkat kedua, jumlah pesumonya paling banyak. Sandanme, tingkat ketiga, di sini persaingan mulai sangat ketat. Makushita, tingkat keempat, ini adalah zona maut. Hanya 120 pesumo teratas yang bisa masuk sini. Mereka harus berjuang mati-matian untuk naik ke divisi profesional agar bisa mendapatkan gaji. Kedua, divisi sekitori, profesional atau elit. Hanya sekitar 10% dari seluruh pesumo yang bisa mencapai tingkat ini. Mereka disebut sekitori. Mereka punya asisten dari divisi bawah, boleh memakai kimono sutra, dan menerima gaji besar. Juryo, divisi kedua tertinggi, berisi 28 pesumo. Jika sudah mencapai tahap ini, seorang pesumo dianggap sudah berhasil secara finansial. Makuuchi, divisi teratas dan paling bergengsi. Maksimal hanya 42 pesumo. Inilah yang biasanya Anda lihat di televisi. Ketiga, hierarki di dalam divisi Makuuchi atau Sanyaku. Di dalam divisi teratas, atau Makuuchi, terdapat gelar-gelar khusus yang menunjukkan kasta kekuatan mereka. Maegashira, petarung baris depan peringkat 1-16 atau 17. Komusubi, tangga pertama menuju gelar juara. Sekiwake, peringkat tinggi yang sangat sulit dipertahankan. Ozeki, juara, gelar yang sangat bergengsi dan sulit didapat. Jika seorang ozeki kalah terus-menerus, maka ia akan turun kasta ke tingkat di bawahnya. Begitu seterusnya. Yokozuna, Grand Champion, puncak tertinggi. Gelar ini bersifat seumur hidup. Jika seorang yokozuna terus-menerus kalah, dia tidak turun pangkat, melainkan harus pensiun. Begitulah kira-kira minasang, sekilas tentang apa itu sumo. Terima kasih semua, ini istri saya. Senang bisa di sini bersamamu. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe bagi yang belum ya. Jamatane.